Barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga malam hari ini atau detik ini kita masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian surat Al-Baqarah ayat 164 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Inna fi, sesungguhnya pada atau dalam khalqi, penciptaan as-samawati, langit ya, atau beberapa langit, wal ardi dan bumi, wahtilafi dan pergantian al-laili malam, wan nahari dan siang, wal fulki dan bahtera ya, allati yang tajari berlayar fil bahri di laut, bima dengan apa yang fa'u memberi manfaat an-nasa manusia, wa ma anzalallah dan apa yang menurunkan Allah minas sama'i dari langit, mimma dari air, fa'ahya lalu dia menghidupkan bihi dengannya al-arba bumi, ba'da mautiha sesudah matinya, wabasa dan dia sebarkan fiha di dalamnya min kulli dabbah dari segala hewan atau binatang melata, watasrifi dan perkisaran ar-riyah angin, was-sahabi dan awan, al-musakhkhar dikendalikan bainas sama antara langit wal ardi dan bumi, la ayatin sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin bagi kaum yaqilun mereka yang memikirkan. Jadi pada ayat 164 ini yaitu surat Al-Baqarah. Kalau mungkin Sabtu kemarin kita masih ingat bahwasannya ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu satu wahyu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim, bahwa ayat itu menyatakan bahwa sesembahan itu hanya esa, hanya satu,
Maka orang kafir Quraisy pun heran, takjub, masa Tuhan hanya satu? Karena selama ini yang dijalani oleh orang-orang kafir Quraisy, Tuhannya itu kan banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, macam-macam ya. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan itu sebagaimana makhluk, butuh teman, butuh dukungan ya, untuk menciptakan dan membangun yang lain. Oleh karena itu dia berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, sekarang apa buktinya kalau Allah itu besar?" Maka turunlah ayat atau surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi. Nah, artinya begini, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, keindahannya ya. Dan di dalam langit juga terdapat beberapa bintang ataupun kumpulan dari beberapa bintang yang disebut dengan galaksi, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah. Mungkin kalau kemarin kita mengkaji surat ke-31 ya, atau surat Luqman ayat 10 sampai 11, khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ayatil qami. Jadi diantaranya ya, bahwasanya Allah menciptakan yang namanya langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha, kamu melihatnya. Ini kan nyata tuh, yang bisa disaksikan oleh seluruh makhluk termasuk manusia yang punya akal, yang punya pikiran dan mampu untuk berpikir ya. Selain melihat secara nyata, maka berada di hadapannya secara langsung. Bahwasanya Allah menciptakan langit itu tanpa tiang. Coba dicari kemana ya. Ini kalau bukan Allah kan tidak mampu ya. Kalau makhluk paling membangun beberapa meter itu sudah butuh yang namanya tiang dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Allah itu kuasa. Wal qafil ardi rawasyan tamida bikum. Allah menciptakan gunung sebagai keseimbangan bumi. Selain keseimbangan, maka gunung itu fungsinya cukup banyak, terutama yaitu bagi makhluk hidup, cukup banyak. Mungkin jenengan bisa merasakan bagaimana hidup di daerah pegunungan ya, yang begitu banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, setelah itu Allah apa? Menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yaitu apa? Yang baik, yang mulia. Kata Allah, hada khalqul fa'aruni madza khalaqal latina min dun. Ini loh ciptaan Allah, langit, bumi dan seisinya, bintang-bintang, galaksi, ini ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal latina min duni. Mana ciptaan yang dianggap oleh orang-orang sebagai Tuhan? Kalau memang dia Tuhan, dia di bumi urun apa? Menciptakan apa? Membuat apa? Kalau memang dia mengaku sebagai Tuhan. Lah yang dianggap oleh orang-orang Tuhan itu justru lahir setelah adanya bumi, langit ada, bumi ada, semuanya ada, baru lahir Tuhan. Ya masa pantas lahirnya Tuhan di belakang. Oleh karena itu di situ Allah menanti ada khalqullah fa'aruni. Ini ciptaan Allah ya.
yang dianggap Tuhan yang mampu menciptakan sesuatu. Nah, itu dia. Selain itu, ya, maka Allah, kuasanya Allah, maka seluruh bintang galaksi itu beredar pada garisnya, berjalan pada garisnya. Maka coba dilihat di dalam surat 36 surat Yasin ayat 40. Ya. Allah berfirman, la samsu yang bagilaha antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi tidak mungkin matahari itu menjumpai rembulan. Artinya apa? Sudah ada garis edar masing-masing, sudah ada jalannya. Tidak mungkin matahari melanggar berada pada jalan rembulan. Begitu pula sebaliknya, rembulan tidak mungkin berjalan pada garis edar matahari, karena sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah garis edarnya. Lek cara ten mriki niku realnya balase niki pun enten dhewe mboten mungkin. Ya. Begitu malam tidak mungkin mendahului siang, maka antara malam dan siang itu mesti silih berganti. Tidak mungkin malam kepingin mendahului siang, begitu pula sebaliknya, atau siang kepingin mendahului malam. Dan setiap keduanya mesti datangnya itu tepat. Tidak ada yang terlambat. Jenengan pernah mendengar bahwa siang terlambat datang? Atau mungkin malam terlambat datang? Enggak pernah. Siang dan malam sesuai dengan perintah Allah, waktunya datang datang. Itulah kuasa Allah. Maka selain Allah tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan untuk menciptakan seluruh makhluknya, ya, beredar pada garisnya, termasuk bintang, rembulan, matahari, termasuk bumi yang kita tempati, yang kita pijak niki. Ini adalah termasuk bagian daripada, yaitu galaksi. Itu salah satu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa ini adalah Tuhan, ini punya kemampuan, ini punya kekuatan, maka ditantang oleh Allah. Dia menciptakan apa di dunia ini? Nek cara kasari urun opo, nek dhek ngaku dadi Tuhan. Ya. Nah, disinilah maka tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Wahtilafi dan pergantian al-laili malam, wan nahari dan siang. Nah, Allah juga mengganti malam dan siang, yang mana bagi umat Islam, orang mukmin, ini adalah sangat penting. Allah menciptakan malam adalah digunakan untuk beristirahat, artinya beristirahat juga ibadah, ya. Terus Allah menciptakan siang adalah untuk mencari nafkah. Itu hakikatnya, yaitu Allah menciptakan malam dan siang. Tapi dibalik semuanya itu, maka ada hal yang paling penting bagi orang yang beriman ketika pergantian malam dan siang. Nah, malaikat itu gantinya adalah dua waktu, yaitu di waktu asar, ya, di waktu asar dan juga di waktu subuh. Maka hati-hati. Di waktu asar ini ada waktu yang namanya asar. Ini orang seling napa nggih? Artinya meninggalkan sholat asar. Berhati-hati. Nggih, kadangkala asarnya terlalu malam. Ya, sehingga kadang-kadang matahari sudah memerah baru sholat asar.
Jangan sampai ketika malaikat itu mencatat kita dalam keadaan tidak sholat. Ini dicatat dua malaikat, okay? Siang dan malam. Siangnya mencatat, malamnya juga mencatat. Okay? Oleh karena itu pernah malaikat ditanya oleh Allah, hai malaikat, sedang apa hambaku kau tinggalkan? Malaikat menjawab, hambamu saya tinggalkan sedang beribadah, sedang sholat subuh. Ya, jadi pergantian siang dan malam. Siang malaikat siang datang, malam akan naik. Nah, ini dicatat dua malaikat. Maka hati-hati, yaitu sholat asar sama sholat subuh. Ya. Nah, untuk sholat subuh, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, nah, itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Nanti dah sholat semalam suntuk jenengan, mulai isya sampai terbit fajar atau sampai subuh, sholat tanpa henti, itu pahalanya sholat subuh. Belum sholat sunnahnya, sholat sunnahnya itu pahalanya lebih baik pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh daripada dunia dan seisinya. Kita tidak akan pernah mendapatkan itu kalau seandainya kita tidak melakukan sholat sunnah fajar. Seandainya kita bekerja selama hidup kita, tidak akan pernah mendapatkan yang namanya dunia dan seisi. Tidak akan pernah. Tapi begitu kita ditawari, kadang-kadang kita itu ogah ditawari sholat 2 rakaat, hanya 2 rakaat, pahalanya lebih baik, yaitu pahala sholat 2 rakaat daripada dunia dan seisinya. Ngoten di waktu subuh kita si enten sing bermalas malasan. Nah, jadi pentingnya yaitu pergantian siang dan malam. Selain itu adalah merupakan pergantian hari, juga ada hitungan tanggal, hitungan bulan, hitungan tahun. Nah, nanti akan terjadi yang namanya yaitu kalender hijriyah, berdasarkan yaitu perputaran bulan, atau kalender masehi berdasarkan yaitu matahari. Sehingga ada yang namanya hari, ada yang namanya yaitu apa, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Maka selain ayat ini, Allah menyebutkan di dalam surat ke-22 ayat 61, surat ke-22 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allaha sami'un basir. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahkan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya begini, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya antara siang dan malam ini adalah waktunya tidak sama. Kadang-kadang malamnya lebih panjang, atau mungkin sebaliknya kadang-kadang siangnya lebih panjang. Jadi tidak monoton, ya, misalnya 24 jam dibagi berapa, tidak. Tapi kadang-kadang ada perselisihan antara malam dan siang, tergantung dari ketentuan yaitu Allah. Nah,
Pada ayat 62 dilanjutkan oleh Allah, dzalika bi annallaha wal haqqu wa annama yad'una min dunillah wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan atau Rabb yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah maha tinggi juga maha besar. Jadi orang itu menyembah selain Allah itu al-batil, sangat keliru sekali. Tapi kenapa sekarang itu banyak orang-orang yang menyembah selain Allah, bahkan menyembah kedua-duanya, menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Kalau urusan sholat ibadah kepada Allah, urusan puasa ibadah kepada Allah, urusan haji ibadah kepada Allah. Kalau urusan ekonomi, nah ini kadang-kadang manusia mencari selain Allah. Dengan tujuan apa? Agar lancar, agar rezekinya lancar, agar banyak rezeki. Bahkan dia berkata agar berkah. Padahal yang disembah selain Allah. Padahal Allah Maha Kuasa. Coba dilihat lagi, yaitu di dalam surat Luqman ayat 31 ayat 29. Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan pada garis edarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, dan sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan khabir, mengetahui. Jadi Allah memasukkan malam siang, dan menundukkan matahari rembulan pada garis edarnya sesuai dengan rel yang telah ditentukan oleh Allah, ketetapan Allah. Dan apa yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang kita lahirkan, tidak kita lahirkan, semuanya khabir, Allah mengetahui. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi tahu Allah itu seluk beluk kita, mulai dari ucapan, tindakan, atau mungkin di dalam hati yang belum dilahirkan, Allah tahu. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Mungkin kalau saya gambarkan, jenengan punya satu barang yang jenengan buat, mungkin jenengan tukang bisa membuat almari atau lemari. Jenengan akan tahu semua ciri di dalam, yaitu almari atau lemari. Sampai di pojokan ada apa, itu sampean tahu. Kenapa? Karena sampean yang menciptakan lemari. Tanpa melihat tahu. Oh, di sini ada paku yang bengkong, di sini ada lubangan, di sini ada cat, di sini tahu. Kenapa? Karena yang menciptakan. Begitu pula Allah. Seluruh makhluknya akan diketahui. Kenapa? Allah yang menciptakan.
di sini tempatnya, ini makannya, sehari membutuhkan sekian dan lain sebagainya. Allah tahu. Tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunil batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu sesungguhnya Allah, dia Allah adalah al-haq, maha benar, maha kuasa, sesembahan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, yang wajib ditaati. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan apa yang disembah selain Allah al-batil itu adalah batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah, dia adalah maha tinggi juga maha besar. Itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita, dan masih banyak ayat-ayat yang sama ya. Di antaranya ayat 35, ayat 13 atau ayat 57, ayat 6 dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang menceritakan yang menceritakan tentang kekuasaan Allah. Wal fulki, dan bahtera atau kapal allati yang tajri, berlayar fil bahri, di lautan, bima, dengan apa yang fa'u, memberi manfaat annasa, manusia, sampai Allah menaklukkan, menundukkan yang namanya apa? Kapal laut berada pada manusia ya. Di antaranya adalah punya manfaat yang cukup besar ya. Karena pada saat itu kan yang namanya apa? Bumi atau dunia ini paling banyak adalah yaitu air, paling banyak, daratannya cuma sedikit. Maka Allah menundukkan bagi manusia supaya apa? Ada manfaatnya bagi manusia ya. Karena manusia perlu kehidupan, perlu jalan ya. Sehingga apa? Maka diciptakanlah yang namanya bahtera, kapal ya, sebagai alat angkut transportasi untuk perdagangan, untuk perjalanan ya, dalam kehidupan atau mencapai tujuan di dalam hidup. Bahkan dijadikan sebagai perjuangan untuk membela agama Allah, dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Ini bahtera, kapal. Sampai Allah menciptakan yang namanya ada angin darat, ada angin laut. Kapan waktunya pergi, kapan waktunya pulang. Ini kalau bukan Allah nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, karena pada saat itu adanya cuma laut, sehingga apa? Adanya bahtera paling gampang. Itu ya. Manfaatnya cukup banyak ya. Bahkan kalau di kapal itu muatannya cukup banyak sekali ya, per ton itu kapal. Nah, oleh karena itu semuanya itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah, yang mana kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa yaitu bertakbir kepada Allah. Begitu banyak kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita, atau nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya wa ma anzalallah, dan apa yang menurunkan Allah minas sama, dari langit, mimma, dari air, fa'akya, lalu dia menghidupkan bihi dengannya al-ardha, bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya. Yang dimaksud adalah Allah menurunkan hujan, termasuk pada saat ini. Oleh karena itu hujan itu ada kalanya menjadi rahmat, ada kalanya menjadi yaitu musibah. Maka ketika turun hujan, berdoalah kepada Allah, semoga hujan yang turun ini menjadi rahmat ya. Jadi kalau hujan ini menjadi rahmat, maka insya Allah seluruh tanaman yang ada di muka bumi ini akan tumbuh dengan baik dan tidak akan yaitu terjadi kerusakan. Dan Allah tahu kapan waktunya air hujan itu dibutuhkan dan daerah mana yang membutuhkan
hujan, tahu. Oleh karena itu kita tidak bisa misalnya mengarahkan yang namanya hujan. Itu semuanya adalah kuasa Allah. Mau diturunkan di mana saja itu terserah Allah. Cuman kita, ikhtiar kita kalau memang minta hujan maka cukup berdoa kepada Allah. Kalau mungkin lama tidak turun hujan maka kita yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, sholat istisqa itu ketika sholat istisqa itu pakaiannya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang petani ya pakaian petani, yang pedagang pakaian pedagang, yang guru pakaian guru, macam-macam lah. Dan ketika sholat istisqa seluruh binatang ternak itu diusahakan diajak berkumpul, yaitu berada di sekitar yaitu tempat sholat istisqa. Karena apa? Yang namanya hewan itu juga bertasbih kepada Allah, istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sama sebagaimana kita, jangan dianggap bahwa kayak kambing, kayak sapi itu tidak bertasbih. Cuman kita tidak ngerti bahasa dia itu kayak apa. Tapi yang jelas dia bertasbih kepada Allah. Buktinya apa? Ayat Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah tanpa terkecuali. Oleh karena itu kalau kita jadi manusia yang diberi oleh Allah akal tidak mau bertasbih kepada Allah itu aslinya kebangetan kita. Kenapa? Kita sudah dilengkapi oleh Allah akal, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenyataannya apa? Kita sedikit sekali bertasbih kepada Allah. Kita sedikit sekali beristighfar kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah berapa kali sehari semalam? Berapa kali? Kita hitung. Diusahakan bahwa setiap nafas kita yang keluar itu istighfar kepada Allah. Meskipun di dalam hati, kalau mungkin jenengan sedang aktivitas, sedang bicara, maka hati kita yang istighfar kepada Allah. Tapi ketika kita tidak bicara, maka lisan kita dan hati kita senantiasa yaitu istighfar kepada Allah. Kita usahakan, kita sambung kepada Allah. Itu kita diberi akal, diberi hati, agar kita mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kita mampu memilih sesembahan mana yang benar. Itulah sehingga Allah memberikan akal kepada kita. Jadi dengan air hujan itu maka bumi yang mati, yang asalnya gersang, maka akan tumbuh. Maka air hujan itu manfaatnya cukup besar sekali dan banyak sekali. Dan bahkan mungkin jenengan kalau meneliti bahwa air hujan itu mengandung apa, diantaranya adalah H2O. Diantaranya itu. Terus lagi banyak sekali yang mana itu adalah bermanfaat bagi kehidupan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Maka kalau jenengan ini pada hari ini dibarengi Allah hujan, ini adalah rezeki, rezeki yang tidak bisa dinilai dengan materi. Karena hujan ini cukup bagi tumbuhan. Kalau seandainya tidak ada hujan, nah mungkin tanaman jenengan pada saat ini bisa yaitu mati. Nah, ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Wabasa, dan dia sebarkan fiha di dalamnya mingkulidabah dari segala hewan melata. Jadi selain itu Allah menyebarkan dzabah ini juga termasuk manusia.
Maka manusia itu sebenarnya disebut termasuk hayawan yang berakal, termasuk masuk dalam kategori dzabbah, dalam kategori dzabbah. Jadi Allah sebarkan beberapa makhluk di muka bumi, agar dia hidup di bumi dan seluruhnya apa yang dibutuhkan berada di bumi, mulai dari tempatnya atau tempat tinggalnya, apa yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan, semuanya ada di muka bumi. Coba dilihat, yaitu di dalam surat ke-11 ayat 6, ayat ke-11, surat ke-11 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki, dan dia mengetahui tempat berdiam dan juga tempat yaitu penyimpanan. Semuanya itu tertulis dalam kitab atau di lauh mahfuz. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya yang diciptakan oleh Allah, seluruh makhluknya itu Allah yang memberikan rezeki. Maka jangan khawatir. Kadang-kadang kita itu terlanjur khawatir terlebih dahulu. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan rezeki. Dengan suudzon inilah sehingga Allah pun kadang-kadang mengurangi, padahal Allah sudah memberikan jatah. Kenapa kita itu mesti takut? Allah sudah memberikan jatah, tinggal mengambil. Lama mengambil atau tidak. Waktunya pembagian rezeki tidur, waktunya mengambil rezeki tidur. Pagi hari tidur, malam hari Allah memberikan tambahan, memberikan bonus, ana malik ketika turun yaitu ke langit dunia, saya adalah raja, ud'uni astajib lakum, mintalah akan aku kabulkan. Jatah sudah ada, setelah itu ada tambahan rezeki dari Allah. Itu banyak yang tidak ngambil kan? Tidak ngambil. Kenapa? Memang ditawarkan di malam hari, di sepertiga malam, mulai dari jam 2, mulai jam 1 sampai yaitu terbit fajar, ditawarkan oleh Allah. Selain jatah maka ada tambahan, tapi banyak sekali yang tidak mengambil. Oleh karena itu kita harus yakin bahwasannya semuanya itu adalah sudah mendapatkan jatah dari Allah yang namanya rezeki. Jangan khawatir punya anak, khawatir tidak mampu memberikan nafkah. Punya anak, khawatir tidak mampu menyekolahkan. Itu namanya nggak percaya dengan Allah, tidak iman dengan Allah. Masa Allah sudah mengatakan setiap makhluk itu pasti mendapatkan rezeki dari Allah, tapi kenapa kita itu tidak percaya dengan Allah? Allah itu sudah memberikan rezeki. Tolong ya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan keimanan kita kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Jangan sekali-kali pernah meragukan kekuasaan Allah. Ketika kita meragukan kekuasaan Allah, maka Allah pun ragu terhadap kita. Masa kita meremehkan Allah? Allah sudah menjatah setiap makhluk ada rezeki, kita masih nggak yakin.
Cek ragu. Itu kan namanya meremehkan Allah. Lek cara kasare ngeten nggih. Iso kira-kira Gusti Allah. Lek cara kasare kan ngoten. Padahal Allah sudah menentukan setiap makhluk ada rezeki. Kenapa kita tidak yakin? Oleh karena itu mari kita pupuk iman kita, artinya kita kuatkan iman kita, tauhid kita kepada Allah. Mulai hal yang terkecil, artinya keyakinan kita kepada Allah, adanya kekuasaan Allah, adanya takdir Allah, semuanya kita yakini. Jangan sampai kita menjadi orang yang melanggar iman, karena orang yang melanggar iman berarti bukan termasuk orang-orang yang beriman. Di antaranya itu tadi, masih meragukan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu memberikan rezeki setiap makhluknya. Ternyata kita masih ragu terhadap Allah, berarti masih perlu dipertanyakan seberapa iman kita kepada Allah. Dengar? Oleh karena itu kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Wa tasrifi riyah, dan pergisaran angin, wasahabi dan awan, al-musakhkhar yang dikendalikan bainas sama, antara langit wal ardi dan bumi. Artinya ada angin yang diarahkan oleh Allah dalam rangka napa nggih? Artinya giring awan. Nggih, untuk sampainya awan pada daerah yang dituju oleh Allah. Mana daerah yang dituju oleh Allah untuk dituruni hujan, maka awan itu diiringi angin sampai pada daerah tersebut. Nah, pada akhirnya ketika di daerah tersebut, maka disitulah Allah menurunkan hujan sesuai dengan ketetapan Allah. Maka ada kalanya kabar gembira ketika angin datang, itu kadang-kadang ada napa nggih? Rasa dingin nggih. Napa rasa tah napa nggih? Hawa dingin nggih. Hawa dingin ini tandanya adalah mau turun hujan. Ini angin termasuk rahmat dari Allah. Tandanya biasanya begitu. Nah, la ayatil liqaumi yaqilun, semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda bagi, yaitu orang-orang yang memikirkan. Afala taqilun, afala tadzakkarun. Artinya apa? Setiap apa yang diciptakan oleh Allah ini hendaknya kita pikirkan dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi sekecil apapun ciptaan Allah, kita pikirkan. Ini kalau bukan karena Allah tidak mungkin mampu. Bahkan kalau misalnya jenengan melihat misalnya kayak cacing, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi hewan yang ini, kalau seandainya kita melihat ususnya itu berapa, terus apa yang dimakan, ini kalau bukan Allah kan tak mampu untuk menciptakan yang demikian. Bahkan ada makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang yang disebut dengan bakteri. Ini kalau bukan karena Allah, tidak mampu. Oleh karena itu orang yang menyembah selain Allah itu al-batil, sangat salah sekali. Saya kira cukup niku yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.